Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul To Catch a Killer yang rilis di tahun 2023. Film ini mengisahkan sebuah peristiwa yang brutal di malam tahun baru. Ada seorang penembak gila yang menghabisi para warga yang sedang merayakan malam tahun baru. Kemudian salah satu detektif wanita akan mengungkapkan siapa pembunuh misterius ini. Nantinya kasus ini akan dipimpin oleh seorang detektif senior. Dalam proses pencarian pembunuh gila ini, para detektif akan mengalami kesulitan yang cukup membuat otak mereka harus berpikir keras. Karena petunjuk yang ada sangat sedikit, sehingga mereka harus memecahkan teka-teki tentang siapa pembunuh gila ini. Bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan suasana malam tahun baru yang sangat meriah. Seperti biasa, malam tahun baru menjadi tahun yang dinanti oleh warga kota untuk merasakan semangat serta harapan baru di tahun selanjutnya. Akan tetapi malam tersebut berubah menjadi malam yang sangat kelam. Karena tepat pada jam 00.00 dan di saat ledakan kembang api sedang berlangsung, tiba-tiba setiap warga yang sedang merayakan tahun baru satu persatu jatuh ke bumi. Hal tersebut dikarenakan ada pihak yang menembaki mereka dengan sengaja. Di sisi lain, scene memperlihatkan seorang wanita bernama Eleanor yang berprofesi sebagai polwan sedang menjalankan tugasnya. Eleanor sedang mendapatkan tugas untuk mengusir seorang wanita tua yang mengganggu kenyamanan restoran. Di saat yang bersamaan, Eleanor mendapatkan sebuah laporan bahwa ada kejadian luar biasa. Eleanor mendapatkan sebuah laporan bahwa terjadi penembakan yang memakan korban 25 orang. Dan 17 diantaranya telah tewas di tempat. Setelah sampai di tempat kejadian perkara, Eleanor langsung mendatangi salah satu korban penembakan yang tinggal di sebuah apartemen. Eleanor langsung mematikan lampu apartemen untuk menghindari jika ada tembakan susulan. Kemudian, pihak kepolisian menggunakan sebuah laser hijau untuk mengecek di mana tembakan tersebut berasal. Alat tersebut mengarah ke sebuah kamar di salah satu apartemen di seberangnya. Akan tetapi ketika semua laser tersebut mengarah ke kamar itu, tiba-tiba kamar apartemen itu langsung meledak seketika. Hal ini membuat panik penghuni apartemen. Melihat hal tersebut, Eleanor dan polisi yang lain mencoba menenangkan para penghuni sekaligus mereka menggunakan ponsel miliknya agar menjadi bahan analisa untuk menemukan pelaku pembantaian yang terjadi. Setelah itu Eleanor dan polisi lainnya mulai memasuki kamar yang diduga dijadikan tempat sang pembunuh melakukan aksinya. Namun Eleanor dan pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan petunjuk yang berarti karena seluruh kamar sudah hancur lebur karena ledakan sebelumnya. Di sini karena tingkat pencemaran diri ledakan sebelumnya membuat Eleanor tidak sadarkan diri beberapa saat. Setelah siuman, Eleanor bertemu dengan seorang detektif bernama Landmark. Landmark nantinya akan bertugas menjadi ketua tim dalam memecahkan siapa sebenarnya pelaku yang telah melakukan pembantaian di malam tahun baru. Scene berganti ketika di kantor polisi, Landmark mengumpulkan anggota timnya, termasuk Eleanor berada di dalamnya. Landmark memberikan sebuah prolog kepada anggotanya bahwa dirinya berjanji akan menemukan pelaku dari pembunuhan keji tersebut dan akan melakukan apapun untuk menemukannya. Analisa sementara, Landmark menilai bahwa sang pelaku adalah seseorang yang sangat teliti karena kejadian tersebut sangat menggambarkan bahwa sang pelaku tidak ingin ada kesalahan kecil yang terjadi. Setelah pertemuan tersebut, Landmark mencoba berbicara empat mata dengan Eleanor untuk meminta pandangannya mengenai kasus ini. Eleanor memiliki pandangan bahwa pelaku melakukan hal ini hanya untuk memuaskan dirinya sendiri karena melihat korban yang tewas begitu banyak. Mendengar pandangan Eleanor, Landmark sangat menyukai apa yang menjadi pandangan Eleanor. Setelah itu di keesokan harinya Eleanor mendapatkan sebuah telepon dari tim Landmark. Ternyata Landmark bermaksud untuk menjadikan Eleanor dan Mark menjadi tim khusus dirinya.
Kemudian pertemuan pertama pun dilakukan. Mereka membahas semua data yang telah dikumpulkan oleh tim termasuk olah TKP di tempat kejadian. Dengan mendapatkan sebuah hasil analisa pelaku penembakan menggunakan senjata klasik yang berusia 40 tahun lebih. Sehingga tim Landmark akan cukup kesulitan untuk mendapatkan sebuah petunjuk karena harus mencari asal-usul senjata tersebut. Kemudian di ruang jenazah, terlihat semua korban tidak memiliki pola tembakan di tubuhnya, menandakan tim sedikit kesulitan untuk mendapatkan asumsi motif yang sebenarnya dari penembak tersebut. Tak lama kemudian ketika berdiskusi di ruangan kepolisian, datanglah seorang petugas untuk memberitahu bahwa pelaku penembakan sudah ditemukan. Lalu ketika akan mencoba menangkap pria tersebut, Landmark menanyakan kepada Frank. Frank adalah petugas yang melaporkannya. Frank memberitahu mengapa dirinya memiliki kecurigaan terhadap pemuda tersebut. Karena ketika akan ditanya olehnya, pemuda tersebut malah kabur dan disinyalir pemuda itu sering menonton tayangan ISIS, serta pernah meledakkan video games miliknya. Akan tetapi ketika para polisi akan menangkapnya, pemuda tersebut seperti ketakutan dan memilih untuk terjun bebas dari apartemennya. Setelah itu Landmark memarahi Frank karena ceroboh menentukan seorang pelaku. Yang menjadi bukti bahwa pemuda itu tidak bersalah karena tidak ditemukannya senjata klasik yang digunakan oleh pelaku. Scene berganti, Landmark memiliki sebuah rencana untuk menginvestigasi 3 orang yang dicurigai menjadi pelaku dari penembakan brutal ketika tahun baru. Ketika orang tersebut adalah seorang tukang cat, mereka bekerja di apartemen yang menjadi tempat pelaku penembakan melakukan aksinya. Mereka bertiga bernama Lance, Dimitri, dan Abraham. Namun Lance datang bersama anaknya, sedangkan Dimitri dan Abraham ditanyai tentang masa lalunya. Tentu mereka bertiga ditanyai tentang kemana mereka berada di saat malam tahun baru. Scene berpindah berlatar di sebuah mall yang terlihat sangat ramai. Setelah itu terlihat ada seorang laki-laki yang menggunakan penutup kepala sedang mencuci di wastafel. Sangat terlihat pria ini bertingkah misterius dan aneh, bahkan membuat beberapa orang security mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi keadaan berubah menjadi carut-marut. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Eleanor pun tiba di lokasi. Beberapa mayat pun bergelimpangan di sana. Kemudian Eleanor dan yang lainnya mencoba untuk melihat rekaman CCTV dari kejadian tersebut. Pembantaian yang dilakukan oleh pelaku ada sangkut pautnya dengan kejadian ketika malam tahun baru. Namun di sini Eleanor mendapatkan sebuah petunjuk dari CCTV bahwa pelaku adalah seorang vegetarian. Karena dalam rekaman tersebut terlihat pelaku sempat membuang makanannya. Begitupun pelaku membuang bajunya ke dalam tempat sampah. Scene berlanjut untuk mencari petunjuk selanjutnya. Pihak kepolisian langsung menurunkan beberapa petugas untuk pergi ke tempat pembuangan sampah dalam mencari baju pemilik pelaku. Setelah beberapa saat, akhirnya ditemukan baju yang digunakan. Namun tidak berhenti di situ. Ketika tim sudah kembali ke kantor, mereka dikejutkan dengan sebuah tayangan berita yang memberitakan kejadian sebelumnya. Landmark sangat mengetahui bahwa ini akan menjadi sebuah teror bagi masyarakat. Tak lama kemudian, tim mendapatkan sebuah telepon yang memberitahu secara sengaja bahwa akan ada ancaman pembunuhan banyak orang. Dengan sigap, Landmark pun menyiapkan anggotanya untuk menangkap para pelaku. Karena ini menjadi sebuah kesempatan, kemungkinan besar pelaku berada di sana. Setelah sampai ke supermarket yang dijadikan target, Eleanor bertugas untuk mengevakuasi para pengunjung dengan memberikan sebuah kode kepada mereka. Namun kendala pun terjadi karena salah satu pengunjung tidak bisa membaca kode yang diberikan oleh Eleanor. Sementara yang lain berjaga-jaga untuk menyusun penyergapan. Sayangnya, saat Eleanor berusaha mengamankan pengunjung lanjut usia yang kesulitan membaca dan mendengar, komplotan menyadari kehadirannya. Hal tersebut memicu aksi tembak-menembak tak terelakkan. Menyadari kesalahan dalam penyergapan itu, Landmark kemudian disidang di hadapan dewan yang memutuskan untuk melepaskan Landmark dari tugasnya.
Eleanor yang juga terdampak pemecatan Landmark kini merasa terbatas dalam pergerakannya. Namun Eleanor masih mendapati teka-teki pembunuhan dan kesal dengan keputusan dewan yang tidak mengetahui masalah pembunuhan itu. Untuk meredakan penatnya, dia mandi di rumahnya dan tiba-tiba sadar sesuatu saat melihat langit-langit kamar mandi. Selanjutnya, dia menemui seorang pria yang dicurigai pernah berhubungan langsung dengan penembak misterius. Eleanor menyadari ketidaknormalan ketika Lance mendapat pekerjaan pengecatan di apartemen tempat kejadian karena Lance bisa berada di tempat berbeda hanya dalam 1 hari. Terungkap bahwa Lance bisa menangani 2 pekerjaan berbeda dengan merekrut tenaga outsourcing untuk melanjutkan pekerjaan pertamanya. Orang yang dipekerjakan adalah Dean, yang memiliki ciri-ciri serupa dengan data investigasi sebelumnya. Lance menyebutkan bahwa Dean adalah seorang vegetarian yang sebelumnya bekerja di tempat pemotongan daging. Dean menerima pekerjaan dari Lance di apartemen tanpa bayaran. Alasan Lance menyembunyikan kebenaran tersebut adalah karena ketakutan terhadap Dean yang bisa mengancam keluarganya. Untuk mendapatkan gambaran wajah Dean, mereka memanggil seorang pelukis wajah untuk mencari informasi lebih lanjut. Sekarang, dengan gambar tersebut, Eleanor dan Landmark berhasil mendapatkan informasi dari seorang wanita bernama Ramona. Ramona pernah bekerja dengan Dean di tempat pemotongan daging. Dia menceritakan bahwa Dean sangat antisosial dan penyendiri. Dean diduga membunuh rekan kerjanya pada tahun 1998 dan dipenjara selama 2 tahun. Kasusnya dibuka kembali pada tahun 1999 dan Dean dibebaskan bersyarat dengan bantuan ayahnya yang memiliki koneksi dengan Kolonel Leopard dan Jenderal Benjamin. Ayah Dean ternyata adalah seorang instruktur tembak untuk Rangers ke-75 dan meninggal pada tahun 2003. Dengan membawa data yang lengkap, Eleanor dan Landmark bersiap untuk berangkat ke tempat kediaman Dean. Setelah Eleanor dan Landmark tiba di rumah keluarga Dean yang berposisi di desa terpencil yang jauh dari kota, Eleanor segera menghubungi pasukan untuk bantuan. Sayangnya Landmark menolak bantuan dengan alasan harga dirinya terinjak-injak oleh polisi. Kemudian datanglah ibu-ibu yang diduga adalah ibunya Dean. Melihat pihak kepolisian datang ke rumahnya, sang ibu merasa ketakutan. Dan meskipun awalnya menolak membantu Landmark dan Eleanor, ia setuju setelah berhasil dibujuk. Ibu tersebut berjanji untuk menangkap Dean hidup-hidup dan membawanya ke penjara. Ketika berbincang, Eleanor menyadari bahwa Dean berada di gudang terpisah. Tak lama kemudian, tiba-tiba peluru melesat ke dada Landmark. Landmark yang terkena tembakan di dadanya tewas di tempat. Eleanor diminta ibu untuk tetap diam agar tidak menjadi sasaran tembak Dean yang sudah membidiknya. Dalam suasana tegang tersebut, Eleanor berhasil membujuk ibu polisi agar membujuk Dean menyerah atau pergi bersama ibunya. Setelah keluar, Dean berbicara dengan Eleanor tentang keinginannya. Dean meminta Eleanor untuk mengeksekusi di samping mayat ibunya dan membakar jasadnya hingga lenyap dari muka bumi. Dean memberikan alasan mengapa ia membunuh orang-orang pada malam tahun baru. Dean kesal dengan orang-orang yang merayakan tahun baru dengan teriakan pada kembang api, menganggap keheningan dan kegelapan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Dean tidak bisa menikmati kesendirian untuk melihat bintang-bintang karena tertutup oleh cahaya lampu yang masih menyala. Tiba-tiba polisi datang membuat keadaan semakin kacau. Dean menganggap Eleanor telah menjebaknya, sehingga Dean memukul pingsan Eleanor dan membawanya ke gudang. Saat menyusuri rumah keluarga Dean, polisi ditembak mati dan rekannya meminta bantuan pada polisi lainnya. Pasukan polisi mengepung gudang setelah menerima laporan, tetapi sayangnya gudang diledakkan, menewaskan banyak polisi yang mengepungnya. Eleanor berhasil melukai Dean pada saat itu, tapi sayangnya tidak sampai membunuh mereka. Dan Dean ditinggalkan dengan luka yang dideritanya sambil duduk di depan kontainer. Scene terakhir, Dean akhirnya menyerah kepada polisi yang mengepung dan Dean tewas dibantai oleh hujan peluru.
Di akhir cerita, Eleanor diberi jabatan sebagai agen khusus, sementara Lemar dihormati atas pengorbanannya. We get this guy. Dan film pun